Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Kejadian, khususnya dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Tentunya hal-hal penting di dalam ayat-ayat ini akan kita sama-sama gumulkan dan kemudian kita mendapatkan pengajaran dari ayat-ayat ini untuk kita dapat terapkan dalam konteks kekinian kita. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa, memohon hikmat, pertolongan dari Roh Kudus agar kita mendapatkan pencerahan, kekuatan, dan kuasa menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, karena kami tidak sanggup mengerti firman-Mu kalau bukan Tuhan membukakan pengertian kepada kami. Kami juga memohon belas kasihan-Mu, supaya kami dilayakkan mendapatkan pengajaran-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, kami mohonkan semuanya itu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus, saya mengajak kita sekalian membaca firman Tuhan ini, dan kita akan bersama-sama merenungkannya, bersama-sama merefleksikannya, agar kita dapat melakukan pengajaran dari Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23. Saya akan membaca satu bagian demi satu bagian ayat-ayat yang ada, memberikan penjelasan dan pengertian, lalu kemudian kita akan bersama menyaksikan refleksinya di dalam kehidupan kita, penerapannya dalam kehidupan kita. Saya mulai dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ini adalah kebiasaan peradaban pada masa itu. Orang asing atau manusia dapat dijual belikan seperti barang, karena memang pada konteks waktu itu manusia bisa menjadi budak dari orang lain atau penguasa pada masa itu. Dan ini sudah biasa pada konteks itu. Tentu pada konteks kita tidak biasa dan tidak lagi diperbolehkan, karena memang Alkitab, Tuhan sendiri mengajarkan bahwa kita tidak boleh memperbudak sesama manusia. Sesama manusia seharusnya kita jadikan partner untuk berkarya mengelola bumi. Tentu ini hal yang penting untuk kita terapkan dalam kekinian kita. Sekalipun kita, saudara dan saya, bekerja di sebuah tempat di mana ada pemiliknya, ada pemimpinnya, kita bekerja bukan sebagai budak. Kita bekerja karena bermitra dengan pemilik atau pemimpin dari mana kita bekerja. Sehingga kita benar-benar berkarya itu dengan penuh kebebasan melayani Tuhan melalui karya-karya kita dimanapun kita berkarya. Saya lanjutkan pembacaan di ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ini memberikan kepada kita indikasi yang sangat penting bahwa tiap-tiap hal yang Tuhan mau itu dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan memberikan suatu penyataan penting bagi Yusuf, yaitu penyertaan. Berkat penyertaan ini perlu untuk kita resapi di dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin status kita atau situasi yang kita hadapi seperti Yusuf, yang terpisah dari orang tua dan saudaranya, yang berada di negeri asing, yang berbeda kebudayaan maupun struktur kehidupan masyarakatnya. Tetapi penyertaan Tuhan tetap dialami oleh Yusuf. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak dibatasi
hanya pada wilayah tertentu, misalnya hanya di Kanaan atau di daerah di mana orang tua Yusuf berada. Tidak demikian. Tuhan yang disembah oleh Yusuf adalah Tuhan yang kita sembah juga, yaitu Tuhan yang Maha Hadir, yang menyertai anak-anaknya yang takut akan Dia. Selain itu, pernyataan bahwa Tuhan menyertai Yusuf itu memberikan kepada kita gambaran bahwa apa yang diterima Yusuf melalui mimpinya benar-benar akan menjadi kenyataan karena ada penyertaan Tuhan, ada konfirmasi dari Tuhan. Apalagi dituliskan di sini bahwa selalu berhasil dalam pekerjaannya. Memang kita harus akui tidak semua selancar Yusuf dalam bekerja berkarya. Ada kalanya kita jatuh bangun dalam berkarya, kita gagal, kita tidak mencapai yang kita harapkan. Bisa jadi karena kita salah tempat berkarya. Bisa jadi kita berkarya bukan di dalam pimpinan Tuhan. Kita hanya menjalankan keinginan kita, tapi bukan keinginan Tuhan. Dan bisa jadi kita belum optimal melakukan pekerjaan itu. Itulah sebabnya kita harus terus introspeksi diri, supaya apa yang kita lakukan betul-betul di dalam penyertaan Tuhan. Seperti Yusuf. Di ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang lain, bahkan tuannya, majikannya, pimpinannya yang berkuasa atas dirinya, betul-betul menyaksikan Tuhan menyertai Yusuf. Ini hal penting untuk kesaksian dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita betul-betul disertai Tuhan atau tidak, itu dapat juga kita lihat dan kita perhatikan dari respon orang yang ada di sekitar kita. Apakah orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan kepada kita penyataan bahwa memang Tuhan yang kita sembah itu betul-betul memberikan kepada kita penyertaan. Jangan-jangan kita percaya bahwa Tuhan menyertai, tetapi dampaknya, impact-nya tidak seperti yang dirasakan, dialami oleh Yusuf. Di mana tuannya, Potifar, merasakan bahwa Tuhan memang menyertai Yusuf. Bagaimana dengan saudara, dimanapun kita bekerja? Apakah kehadiran kita di tempat kita berkarya betul-betul pimpinan, tuan, atau majikan, atau siapapun atasan kita merasakan dampaknya bahwa kita adalah orang yang disertai Tuhan? Kalau belum, berarti kita belum sungguh-sungguh menyatakan kesaksian hidup yang berkenan di hati Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan kita dalam dunia pekerjaan kita. Karena tanggung jawab kita bukan kepada dunia ini atau kepada tuan, majikan, pimpinan, atau manusia. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menyertai kita. Jadi kita harus meningkatkan kualitas hidup kita sebagai tanggung jawab bahwa Tuhan beserta dengan kita. Di ayat 5 dituliskan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ini lagi-lagi memberikan kepada kita suatu teguran, kalau kita hadir di dalam suatu komunitas bekerja, komunitas karyawan, atau kita sebagai pemilik atau penguasa atau orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah berdampak menjadi saluran berkat. Kita sudah mempelajari bagaimana Abraham dipanggil untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan wujudnya dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh Yusuf. Walaupun Yusuf diberikan wewenang yang cukup besar, menguasai seluruh pekerjaannya, ibaratnya ia menjadi kepala rumah tangga dari Potifar. Ini suatu kewenangan yang luar biasa. Bukan hanya itu, dia juga kepala dari bisnisnya Potifar.
Karena semua usaha dan bisnis Potifar, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam keluarganya Potifar, Yusuf mendapatkan kewenangan dari Potifar. Jadi Potifar betul-betul merasakan dampak dan impact dari kehadiran Yusuf. Karena apa? Karena memang Yusuf berada di dalam visinya Tuhan. Karena memang Yusuf beserta dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan Yusuf. Dan Yusuf memang bekerja keras melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab sekalipun di negeri orang. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah kita betul-betul kehadiran kita berdampak? Walaupun kita diberikan kewenangan, Bapak, Ibu, Saudara yang punya posisi jabatan, entah di dalam usaha apapun, dan bahkan mungkin memiliki perusahaan, apakah kewenangan yang kita dapat atau kita terima berdampak bagi orang lain? Impact-nya dirasakan oleh siapa saja di sekitar kita. Artinya, kita betul-betul menjadi saluran berkat bagi orang lain. Atau jangan-jangan kita egois, kita angkuh karena kita punya kewenangan, kita sombong karena kita punya otoritas. Belajarlah kita, saudara dan saya, dari Yusuf. Kewenangan bukan untuk menjadi alat untuk menaklukkan, memperbudak orang lain. Walaupun status Yusuf adalah budak belian, tetapi Yusuf tidak memperlakukan orang-orang yang dipimpinnya, karena dia sudah dijadikan kepala dari bisnisnya Potifar, kepala dari rumah tangganya Potifar. Tetapi dia tidak memperlakukan orang-orang di dalam lingkungan Potifar itu sebagai orang-orang yang dikuasainya, ditaklukkannya untuk menjadi mesin baginya. Tidak demikian. Yusuf menjadi contoh yang baik untuk kita di dalam konteks kekinian kita. Mari kita berkarya, mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan di ayat 6 dikatakan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, 6 ayat ini penting untuk kita renungkan sejenak sebelum kita membaca ayat-ayat berikutnya. Saya akan berhenti pada penjelasan ayat 6, nantinya pada video berikutnya baru kita lanjutkan pada ayat-ayat yang lain untuk kita menemukan saripati dari pengajaran Alkitab melalui kisah-kisah yang ada dalam Alkitab. Terlebih khusus Kejadian pasal 39. Dan di ayat 1 sampai 6 ini kita menemukan beberapa prinsip penting. Pertama, Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janjinya. Apa yang dinyatakannya kepada anak-anaknya akan secara bertahap-tahap digenapi. Yang kedua, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang menerima visi dari Tuhan, semakin menyadari karya-karya kita harus penuh tanggung jawab, berkualitas, dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kalaupun kita mendapatkan jabatan, posisi, status sebagai yang berwenang, yang memiliki otoritas, memiliki staf, anak buah, atau penguasaan terhadap sebuah usaha, ketahuilah kewenangan itu hanya dapat bermanfaat kalau digunakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Yang keempat, kehadiran kita dalam dunia bisnis dan pekerjaan kita, dimanapun kita ditempatkan, jadilah saluran berkat dan berdampak. Impact-nya sampai dirasakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan yang terakhir adalah kesaksian kita menjadi buah pelayanan kita, di mana orang yang tidak percaya, unbeliever, memberikan kepada kita kepercayaan. Dengan pengajaran ini, kita kembali bersyukur kepada Tuhan atas segala penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita menikmati berkat-Nya. Tentu kalau kita bandingkan dengan Yehuda di dalam pasal 38, di mana Yehuda bekerja juga, tetapi di luar Kanaan, di luar wilayah yang ada di wilayah tanah di mana Yakub itu berada, berbeda dengan Yusuf yang sama-sama berada di luar orang tuanya, di luar saudaranya. Yehuda merasa puas, begitu berhasil langsung dia menggunakan keberhasilan untuk kepentingannya sendiri, keegoisan sendiri, tidak memperhatikan hal-hal yang
penting, yang berguna, dan berdampak bagi orang lain. Beda dengan Yusuf. Dengan sengaja penulis mengkontraskan dua pribadi dari anak-anak Israel atau Yakub, Yehuda dan Yusuf. Nah, ini penting untuk kita boleh renungkan. Apakah kita berkarya seperti Yehuda yang puas dengan hasil lalu tidak berdampak apa-apa terhadap lingkungan sekitar, bahkan bisa beramoralitas, mencari perempuan yang di pinggir jalan, atau kita seperti Yusuf yang bekerja, berkarya dalam takut akan Tuhan. Lalu kalau kita bandingkan lagi, di sini Tuhan menyatakan bahwa Ia menyertai, Ia memberkati, bahkan memberkati tuannya, majikannya. Di dalam kisah Yehuda tidak ada demikian. Yang ada adalah justru pengakuan dosa dari Yehuda karena melakukan hal yang buruk terhadap Tamar. Tetapi Yusuf, pengakuan Potifar terhadap Yusuf karena Yusuf melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Kristus, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ini pada video selanjutnya. Silakan nantikan pembahasan-pembahasan ini setiap harinya bersama saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 6 mengenai kisah Yusuf, dan kami berupaya menemukan prinsip dasar firman Tuhan untuk kami terapkan, dan kami juga bersyukur karena kalau kami bandingkan dengan Yehuda pada pasal sebelumnya, kami mendapatkan suatu perbedaan yang sangat signifikan untuk kami dapat bandingkan dan ketahui. Tuhan, kasihanilah kami, jadilah kami mendapatkan penyertaan-Mu. Sertai kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, berkati kami Tuhan, supaya kami berhasil dalam usaha-usaha kami Tuhan. Supaya kami mendapatkan berkat-berkat-Mu Tuhan, dan berkat-berkat yang kami terima itu menjadi berdampak bagi orang lain di sekitar kami, bagi tempat di mana kami berkarya. Tuhan, sekali lagi kasihani kami Bapa. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.